Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Rifki Akila Putra. Kali ini gua akan membahas hal yang jauh dari konten gua sebelumnya. Dan di sini gua ada tugas ini dari SMK 1, jadi gua sekolah di sono ya. Nah, kali ini gua akan membahas virus corona yang ada di Indonesia dan di luar negeri tentunya. Nah, jadi virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan kita, boy. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Pneumonia itu kayak sakit sendi, kayak nyeri-nyeri sendi lah pokoknya. Nah, virus ini juga bisa menyerang semua kalangan. Nggak mandang tuh yang namanya orang dewasa atau bayi atau remaja kayak kita. Itu bisa aja kena kalau kita nggak, ya kalau ibaratnya kita kayak nggak waspada lah gitu. Ibu hamil juga bisa kena di sini. Nah, infeksi virus ini tuh pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke wilayah Cina dan negara sekitarnya. Kalau Eropa juga kena tuh, Italia. Sekarang Italia jadi negara kedua yang penyebarannya tercepat. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu dan yang lain-lain. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang sangat berat. Jadi kalian tuh misalnya, tapi jangan sampai ya, misalnya kena kayak susah napas, walaupun kalian udah berusaha juga kayak wah susah lah pokoknya mah. Virus ini menyebabkan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Oh, gue salah. Ternyata pneumonia itu kayak infeksi paru-paru, salah. Gejalanya nih, kalau di sini tuh menyebabkan penderita mengalami flu. Gejala flu seperti demam, pilek, batuk, ya sakit tenggorokan kayak biasa flu, dan sakit kepala atau infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah. Jadi kalian sampai keluar darah tuh. Sesak napas, ya sesak napas namanya juga sistem pernapasan, dan nyeri dada, ya paru-paru kalian. Namun secara umum ada 3 gejala yang menandakan seorang terinfeksi virus corona itu, yaitu yang pertama demam di atas 30 derajat Celcius, jadi suhu kalian, tubuh kalian. Yang kedua batuk, yang ketiga sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Jadi tuh misalnya kita kena, nggak langsung timbul dampaknya, jadi kayak beberapa hari dulu baru. Jadi beberapa kayak 2 hari 3 hari itu makin parah gitu kalau kena. Kapan harus ke dokter? Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang disebutkan di atas, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Ini yang kalau imunnya kuat, dia nggak bakal ngalamin gejala apa-apa. Penyebabnya, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Ya, sesuai namanya, coronavirus. Aduh, benar-benar. Ini terang banget. Nah, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan, kayak tadi yang gue ngomongin. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu,
dan yang lain-lain. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Nah, kayak yang tadi di atas boy, kalau orang itu kena atau batuk-batuk terus, lu sebaiknya menjaga jarak atau menghindarin biar gak kena. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu nih. Kalian kalau ada di luar, kalau bisa cara mencegahnya itu sebelum berangkat kita cuci tangan, terus pakai hand sanitizer biar kurang lah gitu, atau ya mungkin gak kena. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Kalian kalau misalnya orang temen atau orang-orang terdekat kalian kena COVID-19 gitu, jangan malah bilang selamat ya, ini jangan berjabat, jangan bersentuhan pokoknya mah. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja yang tadi gue bilang ya. Tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Jadi gue saranin kalian punya kayak penambah imun tubuh lah. Banyak kok, cari aja di apotek-apotek. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berikut. Yang pertama, uji sampel darah. Kalau darah kalian dinyatakan positif ya berarti kena, kalau enggak ya negatif ya enggak. Kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, tes atau tes PCR. Jadi kayak terus dahak kalian di tes gitu. Yang ketiga, ronten dada atau mengidentifikasi infiltrat atau cairan di paru-paru. Nah, pengobatan virus corona ini belum bisa diobati sampai sekarang. Tapi tadi gue ngeliat berita sih katanya udah ada yang nemuin di Cina, terus Bapak Jokowi katanya pengen beli. Ya haruslah biar hilang. Nih untuk meredakan gejala dan mencegahnya penyebaran virus, yaitu yang satu, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. Jadi jangan asal rumah sakit. Lu kalau kena COVID-19 ke puskesmas malah kena semua. Jadi penyakit rumah sakit yang ditunjuk jangan asal-asalan. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Jadi jangan sampai overdosis juga. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Nah, jangan sampai kurang, boy. Kalian bisa kasih tahu nih ke orang-orang terdekat kalian. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius nih, kayak pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal, coy. Yang keempat, acute cardiac injury. Yang kelima, acute respiratory distress syndrome, bahkan kematian, coy. Jangan nganggap remeh, makanya. Nah, ini nih pencegahannya nih. Ini dengerin nih, kalau kalian nggak mau kena, dengerin nih. Yang pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing. Nah, hindarin. Kalau lu mau kena, ya sok we, cuman janganlah, kasihan dokternya. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Itu juga kalau kalian kayak punya urusan penting banget, misalnya kayak kerja atau di stasiun, pengen berangkat kerja, atau pokoknya kalau gak penting-penting amat, jangan keluar dah. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau pakai hand sanitizer kata gue tadi, yang mengandung alkohol minimal 60% buat tangan, jangan diminum.
setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum, ya itu. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Pokoknya area wajah nih jangan dipegang dulu, kan kata gue tadi. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar nih. Hindarin, malah jangan malah dimakan. Masak nih yang terus masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Jadi kalian yang mau makan daging, hati-hati. Di sini tuh harus dimasak sampai benar-benar matang. Jangan setengah matang terus lu makan. Itu namanya dosa hidung. Terus tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jangan malah dibuang ke teman. Hindari berdekatan dengan orang yang sakit, demam, batuk, atau pilek. Tapi lu juga jangan kayak parno juga. Terus yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh. Kalau perlu lu semprotin dah tuh benda yang sering lu sentuh. Kalau laptop jangan, namanya gak sayang duit itu. Untuk orang-orang yang diduga terkena COVID atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu yang pertama penting banget, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan atau melakukan yang penting banget gitu. Kalau kalian sekedarnya misalnya cari makan ke tempat rame, misalnya ke McDonald gitu, janganlah. Mendingan lu makan nasi goreng bikinan. Wah udahlah itu. Lu mau makan sampai perut lu buncit juga gak apa-apa, asal jangan keluar. Periksa diri ke dokter apabila mengalami gangguan pernapasan beserta demam. Terus usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu, ya namanya karantina. Lu harus di rumah terus biar gak nyebar. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Ini misalnya kita nih ya yang kena. Larang dulu, jangan itu. Bukan dibilang gak sayang, tapi justru sayang yang larang. Terus sebisa mungkin jangan lakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Lu nyari mati dengan itu. Terus hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Jadi kayak jangan minjem-minjem lah, modal dikit lah boy. Kalau lu mau ngapa-ngapain, masa iya lu handuk minjem teman gitu kan, ya jebo. Terus pakai masker dan sarung tangan bila di tempat umum atau bersama dengan orang lain, pakai tuh. Terus yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah yang kayak tadi gue bilang. Terus apabila Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang gejala, pencegahan, dan fakta tentang virus corona, ya ini mah iklan. Ya pokoknya segitu dari gue. Dengerin ya, untuk kalian yang anak-anak muda nih biasanya sih yang susah diatur. Jadi kalian tuh kalau nggak kasihan sama dokter, siapa yang nyembuhin cuy? Kalau kita ngeyel, dokter kecapean, ngambek, gimana mau hilang? Lu nggak mau kan bentar lagi puasa nih? Lu nggak mau kan nanti puasa lu nggak bisa bukber atau nyari makanan buat buka puasa terus ngabuburit gitu, lu nggak mau kan? Kalau sampai masih ada, pasti kayak bulan Ramadan nggak ada apa-apanya, kalau kayak kurang berkesan lah kalau masih ada virus corona ini. Nah makanya gue mohon dengan sangat pada lu semua nih yang nonton, udahlah kayak diem di rumah dulu sementara. Toh sementara juga nggak selamanya juga lu jadi orang nolep. Tapi ini juga nolep ada tujuannya gitu, biar lu nggak kena, mencegah gitu. Dah segitu aja dari gua. See you in next video. Bye.